Tuhan Yesus memberkati. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kami yakin Tuhan dan kami percaya Kau selalu menyertai kami Tuhan. Roh Kudus yang selalu menolong kami Tuhan untuk tetap kuat menjalani hidup ini. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tiada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tiada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali di dalam streaming video ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kasih anugerah-Mu, penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, saat ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan menuntun kami untuk terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya kita semua pernah mendengar, paling tidak bahkan mengenal seorang pemuda, pengusaha muda yang bernama Sandiaga Salahuddin Uno, atau yang sering dikenal dengan Sandiaga Uno. Dia adalah seorang pengusaha muda yang sukses jauh sebelum karir politiknya. Bahkan kesuksesannya itu telah ditulis oleh majalah Forbes di tahun 2009. Sandiaga Uno dinobatkan menjadi orang Indonesia terkaya di Indonesia ini dalam urutan nomor 29. Luar biasa pencapaian karirnya di dunia bisnis ini. Namun pencapaian karir di dunia bisnis ini tidak dicapainya dengan mudah. Bukan hanya dalam waktu semalam saja, tetapi melewati perjuangan kegigihan yang luar biasa. Karena di dalam biografi dari Sandiaga Uno ini disebutkan ketika tahun 1997 di mana dunia termasuk Indonesia dilanda krisis moneter,
Sandiaga Uno termasuk salah satu korban PHK di mana dia dahulunya bekerja. Sandiaga Uno ketika tahun 1997 dia tidak mendapat pekerjaan. Bahkan dia sudah melamar di 25 perusahaan. Tidak satu pun yang menerima dia. Namun Sandiaga tidak lantas frustasi. Dia terus berjuang terus. Akhirnya dia memutuskan bersama temannya mendirikan sebuah perusahaan jasa konsultan keuangan. Perusahaan itu terus berkembang sampai saat ini yang kita kenal dengan nama PT Saratoga Investama Sedaya. Itulah perjuangan Sandiaga Uno mencapai cita-citanya, mencapai keinginannya untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses, yang kemudian dia lanjutkan berpolitik. Demikian juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua sebagai orang-orang percaya juga memiliki cita-cita, juga memiliki keinginan, juga memiliki goal yang akan dituju bagi orang percaya, yaitu apa? Kehidupan kekal di dalam kerajaan Allah. Amin. Tentunya kita semua ingin nanti kalau mati ada di dalam kerajaan Allah. Untuk itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan judul Perjuangan Masuk Kerajaan Allah. Kalau Sandiaga Uno berjuang meniti karirnya untuk mencapai kesuksesan di dunia bisnis, kita sebagai orang-orang percaya kita berjuang masuk kerajaan Allah. Amin. Perjuangan masuk kerajaan Allah. Khotbah ini didasarkan pada Injil Matius 21 ayat yang ke-31. Matius 21 ayat yang ke-31. Dikatakan, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir, kata Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Ayat yang kita baca ini adalah bagian dari perikop, yaitu tentang perumpamaan dua orang anak yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, di mana dikatakan ada seorang ayah yang memiliki dua orang anak. Ayah ini kepada anak yang pertama berkata, hari ini pergilah ke kebun anggur. Sang anak yang pertama menjawab, iya Bapak. Namun dia tidak mengerjakan, dia tidak pergi ke kebun anggur itu. Kemudian sang ayah ini berkata kepada anaknya yang kedua, hari ini pergilah ke kebun anggur. Anak yang kedua ini dengan lantang menjawab, tidak ayah, aku tidak mau. Namun setelah dia pergi, dia sadar akan kesalahannya. Kenapa dia menyakiti bapaknya, kenapa dia tidak menuruti kehendak bapaknya. Sang anak ini kemudian berbalik dan pergi ke kebun anggur itu, melakukan kehendak bapaknya. Sehingga kemudian Tuhan Yesus menjawab, siapa di antara dua orang anak ini yang melakukan kehendak bapaknya? Tentunya semua menjawab, yang terakhir. Yang terakhir. Dan Yesus pun menekankan, kemudian dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal, dia yang lebih dahulu
masuk ke dalam kerajaan surga. Seolah-olah kalimat Tuhan Yesus yang mengatakan pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Ini satu kalimat atau satu pernyataan Tuhan Yesus yang kontroversial. Sebab pandangan-pandangan orang saat itu beranggapan bahwa pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal itu adalah orang-orang yang berdosa dan tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah. Justru seharusnya yang masuk ke kerajaan Allah adalah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang masuk kerajaan surga. Tetapi kenapa kok ini disebut perempuan-perempuan sundal dan pemungut cukai ini yang masuk ke dalam kerajaan surga? Sesungguhnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kalimat yang disampaikan Tuhan Yesus ini hendak menunjukkan kepada sikap hati seseorang. Sikap hati seseorang. Sikap hati seseorang itu bagaimana? Ya, dikatakan bahwa pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal itu masuk ke dalam kerajaan Allah karena dia menyadari akan kesalahan, akan dosa-dosa dia, sehingga dia berbalik, bertobat, sehingga Tuhan berkenan. Sama halnya seperti perumpamaan anak yang kedua itu. Dia pertamanya menolak, tidak mau ya. Tetapi di dalam perjalanan dia menyadari kesalahannya, dia berbalik dan dia melakukan kehendak Allah. Tuhan Yesus hendak menunjuk sikap hati yang lebih penting, bukan label status seseorang menjadi orang tua-tua agama, menjadi ahli Taurat, menjadi orang-orang Farisi yang taat kepada kehendaknya untuk melakukan firman Tuhan, tetapi dia sesungguhnya hanya ucapannya dan tidak melakukannya dengan sesungguhnya. Ayat ini jelas menggambarkan orang percaya harus sadar diri, harus mengenali dirinya. Bagi kita ini ya, mengenali diri kita, apakah kita itu sudah berbuat yang berkenan kepada Allah atau tidak. Kalau kita ingin memasuki kerajaan Allah, ya kita harus melakukan kehendak Allah. Jabatan gerejawi, pendeta, pengkhotbah, pemain musik, WL, singer, aktivis ataupun KTP yang tertulis beragama Kristen bukan jaminan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi yang dilihat adalah sikap hati, tindakannya, bukan labelnya. Ya, jadi hal ini sebenarnya membahayakan bagi kita semua. Jangan kita bangga berstatus sebagai orang Kristen, ber-KTP, bertuliskan beragama Kristen, atau bangga menjadi seorang pelayan Tuhan di gereja, menjadi pemusik, menjadi pemuji, menjadi pendoa, menjadi pengkhotbah, ataupun seorang pendeta. Tidak menjamin. Yang penting apa yang harus kita lakukan supaya kita beroleh keselamatan dan masuk ke dalam kerajaan surga. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, loh, kan keselamatan itu anugerah dari Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Karena pengorbanan Yesus beroleh keselamatan itu, sehingga dengan demikian dia adalah penghuni kerajaan Allah. Betul, keselamatan itu anugerah dari Tuhan, tetapi harus diingat, keselamatan itu harus kita respon. Keselamatan itu harus kita kerjakan. Keselamatan itu bukan sesuatu yang begitu saja. Seumpama misalnya ini saya tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian, ini HP saya,
HP saya yang kebetulan sekarang sedang dipakai untuk merekam. Saya berikan kepada saudara, silakan ambil gratis. Namun Bapak Ibu, tidak ada satupun yang datang menemui saya untuk mengambil HP itu. Apakah saudara telah memperoleh apa yang saya berikan itu? Tidak. Sama seperti anugerah keselamatan itu. Kita harus merespon, sekalipun itu cuma-cuma diberikan, ditebus oleh Tuhan Yesus untuk beroleh keselamatan itu. Tetapi kita harus meresponnya, yaitu melakukan kehendak Allah. Karena tujuan dari keselamatan itu adalah rencana Bapa untuk mengembalikan setiap orang ke dalam rancangannya yang semula, yaitu segambar dengan Allah. Bagaimana kita bisa segambar dengan Allah kalau kita tidak melakukan kehendak-Nya? Untuk itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin memasuki kerajaan Allah, itu perlu perjuangan. Perjuangan apa yang harus kita lakukan? Itu yang menjadi pertanyaan. Yang pertama, kita harus hidup sepenuhnya bagi Kristus, supaya kita beroleh bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang pertama, kita harus hidup sepenuhnya bagi Kristus. Hidup sepenuhnya bagi Kristus, kita membacanya di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20. 1 Korintus 6 ayat 19-20, demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ayat ini jelas menekankan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas oleh Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ciri utama orang yang mau sepenuhnya hidup sepenuhnya bagi Kristus, dia tidak memiliki keinginan dirinya sendiri dan keinginan untuk dirinya sendiri. Bagaimana mungkin sih? Bagaimana mungkin? Kan setiap orang pasti punya keinginan, punya cita-cita, punya kehendak. Betul, setiap orang memiliki keinginan-keinginan. Tetapi orang yang mau hidup sepenuhnya bagi Kristus, dia karena dia telah ditebus, dia telah lunas dibayar oleh Kristus dan menjadi umat tebusannya, harus bersedia menanggalkan keinginan-keinginan dirinya dan menyerahkan segala keinginannya kepada kehendak Tuhan. Bukankah di zaman dulu budak-budak yang telah ditebus, dibayar, dibeli oleh majikannya, dia harus tunduk terhadap semua keinginan majikannya. Dia tidak boleh memiliki keinginan-keinginan apapun kecuali keinginan dari majikannya. Demikian juga kita yang telah ditebus oleh Kristus, dilayakkan oleh Kristus, dan kita sudah dibayar lunas. Kita menjadi milik Kristus, dan seharusnya kita tidak memiliki keinginan-keinginan untuk keinginan diri kita sendiri, tetapi kita harus bisa menyelaraskan diri dengan keinginan Allah itu. Selama kita masih memiliki keinginan, kehendak, atau agenda hidup pribadi, kita tidak dapat dimiliki sepenuhnya oleh Tuhan. Sehingga kalau kita tidak bisa dimiliki sepenuhnya oleh Tuhan, maka rencana Tuhan tidak akan bisa dicapai. Rencana Tuhan untuk mengembalikan kita ke dalam serupa dengan
Allah itu tidak akan tercapai, yang artinya kita tidak mungkin akan bisa memasuki kerajaan Allah itu. Namun jika kita sudah menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, barulah kita bisa mencapai seperti apa yang Rasul Paulus katakan di dalam Galatia 2. Galatia 2 kita baca di dalam Galatia 2 ayat 19-20. Galatia 2 ayat 19-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Menjadi milik Kristus berarti segala keinginan kita harus disalibkan bersama Kristus. Jadi hidup di dalam Kristus itu ada harga yang harus dibayar. Banyak hal yang harus kita tanggalkan, banyak hal yang harus kita relakan dan kita lepaskan. Itulah maka Rasul Paulus menyebutkan inilah yang disebut menanggalkan beban dan dosa. Kita harus menanggalkan semua beban dosa yang merintangin kita. Di dalam Ibrani 12 ayatnya yang pertama disebutkan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang membelenggu, merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Apa yang dimaksud perlombaan di sini? Perlombaan di sini adalah untuk menjadi anak Allah. Untuk menjadi anak Allah berarti kita harus hidup sepenuhnya kepada Kristus. Dan untuk menjadi anak Allah, kita harus menanggalkan beban dan dosa. Beban adalah hal-hal yang Allah tidak berkenan, yang itulah yang disebut yang membebani kita untuk mencapai garis finish, yaitu menjadi anak Allah. Dosa-dosa dan hal-hal yang Allah tidak berkenan, keinginan-keinginan kita yang menyimpang dari keinginan Allah, itulah yang harus kita tanggalkan kalau kita mau hidup sepenuhnya bagi Kristus. Menanggalkan beban dan dosa artinya melepaskan semua keterikatan kita dengan dan kesenangan-kesenangan duniawi kita, keinginan-keinginan daging kita yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ya, kita harus melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus, seperti ayat 2 di dalam Ibrani 12 itu disebutkan. Kita hanya konsentrasi dengan mata yang hanya tertuju kepada Kristus, supaya kita beroleh keselamatan itu, supaya kita bisa memasuki kerajaan Allah itu. Tidak ada cara lain untuk bisa menyenangkan hati Bapa. Tidak ada cara lain untuk kita bisa berkenan di hadapannya selain kita harus mematikan keinginan-keinginan kita sendiri, tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, dan hidup hanya melakukan kehendak Tuhan. Amin. Orang yang hidupnya sepenuhnya bagi Kristus, dia mampu berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Orang yang hidupnya melakukan kehendak Tuhan, Allah berkenan kepadanya, dan pastinya dia adalah calon penghuni kerajaan Allah. Amin. Kalau kita sudah bisa menyerahkan segala keinginan kita dan hanya menyenangkan Tuhan dengan menanggalkan segala beban yang merintangi dan dosa-dosa kita, barulah kita akan melangkah setahap lagi, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Ya, kalau kita ingin memasuki kerajaan Allah di dalam kekekalan nanti, kita harus hidup sepenuhnya untuk Kristus, yaitu menanggalkan segala keinginan kita
dan kita harus berjuang untuk bisa serupa dengan Kristus. Ya, kita membaca di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 dikatakan, Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, memang sasaran hidup orang percaya harus bisa menjadi serupa dengan Kristus, yaitu mengaplikasikan karakter Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, sesuai ayat yang kita baca, bahwa barang siapa mengatakan ada di dalam Kristus, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Kalau kita hidup serupa dengan Kristus, maka kita dapat berkata seperti Rasul Paulus katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Terus apakah yang dimaksud serupa dengan Kristus itu? Kita harus benar-benar penampilannya seperti Yesus. Rambutnya gondrong, berjenggot, mengenakan jubah. Bukan kesamaan fisik yang dimaksud serupa dengan Kristus itu. Ya, serupa dengan Kristus itu dalam hal yang pertama, bagaimana hubungan kita dengan Bapa. Hubungan Kristus dengan Bapa itu ada persekutuan yang sangat akrab. Yesus pagi-pagi buta, dia sudah pergi keluar, pergi ke tempat yang sunyi. Untuk apa? Untuk berdoa. Kita membaca di dalam Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Adakah kita, kalau kita ingin menjadi serupa dengan Kristus, adakah kita menyediakan waktu bersaat teduh untuk benar-benar berdialog, berdoa kepada Bapa di surga? Bagaimana kita bisa berdoa kalau Alkitab saja tidak pernah dibaca? Bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Allah? Semua kehendak Allah ada di dalam firman-Nya. Sudahkah kita menyediakan waktu setiap harinya untuk bersaat teduh, untuk berdoa? Dan kalau kita sudah mengerti akan kebenaran-kebenaran Alkitab ini, barulah Roh Allah yang ada di dalam diri kita, Roh Kudus itu akan menuntun, mengajar, membimbing kita, sehingga kita terus ada di dalam jalan yang benar, sehingga kita terus bisa hidup berkenan kepada Dia. Itulah perlunya hubungan, persekutuan dengan Allah. Kalau kita ingin menjadi seperti Kristus, serupa dengan Kristus, bangun hubungan dengan Allah Bapa. Dan kemudian kita harus juga mengenakan pikiran dan perasaan Kristus di dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ya, kita harus menaruh pikiran dan perasaan seperti pikiran dan perasaan Yesus. Yang seperti apa? Ayat 6 menyebutkan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
Dia Allah, tetapi dia mau merendahkan diri menjadi seperti hamba, menjadi seperti seorang manusia yang telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, padahal dia adalah Allah. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Pikiran, perasaan Kristus dan karakter Kristus yang terus membangun persekutuan dengan Allah, itulah yang menjadikan kita serupa dengan Kristus. Sudahkah di dalam kehidupan kita melakukan hal-hal tersebut? Kalau belum, mulailah. Kita harus terus bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita, supaya kita bisa mencapai goal, tujuan kita kalau nanti mati ada di dalam kerajaan surga, kerajaan Allah, bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Amin. Jadi standar hidup orang Kristen adalah hidup sama seperti Kristus. Inilah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Namun pastinya di antara kita banyak yang berpikir, mana mungkin sih kita hidup bisa sama seperti Kristus di tengah-tengah dunia yang sulit saat ini? Alkitab menegaskan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Sebab apa? Sebab Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rancangan Allah. Amin. Kalau kita benar-benar punya kerinduan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, untuk menuntun, membimbing kita. Bukankah di diri kita ada Roh Kudus yang akan memimpin, asal kita mau tunduk taat kepadanya, dengan dibekali terlebih dulu, mengerti kebenaran-kebenaran firman. Karena itulah jangan jemu-jemu untuk terus membaca, memahami kebenaran firman Tuhan ini. Jadi sadarilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa di dalam diri orang percaya ini ada Roh Kudus yang akan memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita, yang akan menuntun kita untuk mencapai garis finish, yaitu masuk di dalam kerajaan Allah. Kalau kita sudah serupa dengan Kristus, barulah kita bisa melakukan poin yang ketiga, yaitu hidup taat melakukan kehendak Bapa. Hidup taat melakukan kehendak Bapa. Di dalam Injil Matius 7 ayat yang ke-23 disebutkan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Menjadi Kristen bukan jaminan bisa masuk surga kalau syarat-syaratnya tidak dipenuhi. Untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus melakukan kehendak Bapa. Tidak cukup hanya rajin ke gereja, tidak cukup hanya memberi persembahan di gereja, ya, memberi perpuluhan, itu tidak ada nilainya. Baik bagi pembangunan gereja, baik bagi pelayanan gereja, tetapi kalau hati kita, ya, hati kita tidak sungguh-sungguh hendak melakukan kehendak Tuhan, tidak ada gunanya. Untuk masuk kerajaan surga, untuk masuk kerajaan Allah, kita harus melakukan kehendak Allah. Bukankah setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga? Melainkan, ya, dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Di dalam Matius 7 ayat 21 jelas hal itu ditulis demikian itu. Matius 7 ayat yang ke-21 kita baca bersama-sama.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Mengapa kita harus melakukan kehendak Bapa? Karena Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan hidupnya, dan kita akan harus serupa dengan dia, melakukan kehendak dia. Apa sih yang Tuhan Yesus lakukan? Alkitab menyatakan Tuhan Yesus itu makanannya adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus dia. Kita baca di dalam Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34 dengan jelas mengatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita, ya, yaitu melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ada di dalam semua firman-Nya ini. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Minta tuntunan dari Roh Kudus, taat tunduk terhadap pimpinan Roh Kudus yang akan terus mengajar, menuntun, mengarahkan kepada kita, menegur kita. Dan percayalah, Tuhan Allah Bapa turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Kalau kita benar-benar mempunyai kerinduan untuk melakukan kehendak Bapa, tidak ada yang berat, tidak ada yang sulit, dan bahkan kita bisa berkata seperti yang pemazmur katakan, perintah-perintahmu itu menjadi kesukaanku, ya, aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Lakukan kehendak Bapa yang di surga. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kepada kita untuk berjuang memasuki kerajaan Allah. Apabila kita hendak memasuki kerajaan Allah, kita harus bisa hidup sepenuhnya bagi Kristus. Kita telah dibeli, harganya telah dibayar lunas. Karena itu kita tidak berhak memiliki keinginan-keinginan, apalagi keinginan-keinginan duniawi, keinginan mata kita, keinginan daging kita, keangkuhan hidup kita, yang semuanya itu Tuhan tidak berkenan, yang semuanya itu hanyalah tipu daya iblis yang akan menyeret kita kepada dosa. Singkirkan, ya, lepaskan semua beban dosa tersebut supaya kita berkenan kepada Dia, dan supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, yaitu kita ada membangun persekutuan dengan Allah Bapa, ya, mengenakan pikiran perasaan seperti pikiran perasaan Kristus, penuh kasih dan pengampunan, ya, dan melakukan kehendak Allah Bapa. Itulah yang menjadikan kita untuk mencapai keinginan kita, untuk mencapai cita-cita kita sebagai orang percaya, mati masuk surga. Amin. Masuk di dalam kerajaannya. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita, bersyukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu ini. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, mari kita menaikkan satu pujian. Kita nyanyikan bersama-sama agar bisa menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk bisa masuk ke dalam perjamuan kudus. Kasih Allahku sungguh
telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah siap Tuhan masuk ke dalam perjamuan kudus dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat roti ini di atas kepala. Tuhan, terima kasih buat tubuh-Mu yang telah terpecah-pecah buat kami. Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, supaya kami yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu percaya roti yang atasnya sudah diberkati ini adalah lambang persekutuan dengan Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Seperti roti yang bersatu dengan tubuh, biarlah roh kami juga selalu bersekutu dengan roh-Mu, ya Tuhan. Mari kita angkat cawan ini. Darah Yesus menyucikan, bilur Yesus menyembuhkan. Percayakah saudara bahwa darah Yesus sanggup menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit dan kelemahan-kelemahan tubuh kita? Percayakah saudara darah Yesus lebih hebat dan lebih berkuasa dari COVID-19? Apakah saudara percaya bahwa anggur yang di atasnya sudah diberkati ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Amin. Mari kita minum dengan iman percaya. Haleluya, haleluya. Sekarang kami mau menerima kuasa dan kekuatan yang berasal dari Tuhan, dan biarlah iman kami tetap teguh dan mata kami tetap tertuju kepada Tuhan. Haleluya.